Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya, yang dimana ini merupakan pelajaran kelas 7 semester 1 untuk kurikulum Merdeka. Nah, ada yang tahu topik bahasan yang akan kita pelajari pada kali ini apa? Jadi, topik bahasan yang akan kita pelajari bersama pada kali ini adalah yang pertama, materi dan partikel. Yang kedua, ciri-ciri zat dan perubahan wujudnya. Dan yang ketiga, perubahan fisika, perubahan kimia, dan juga kerapatan benda. Sudah siap untuk belajar belum nih? Oke, kita mulai ya. Adik-adik tahu tidak? Semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk materi. Misalnya, ada air, udara, batu, kayu, plastik, kain, tanah, dan masih banyak lagi. Materi itu apa sih, Bu? Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan jenis bahannya, materi ini ada 3. Ada padat, ada cair, dan juga ada gas. Setiap zat ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Zat padat memiliki ciri-ciri mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikelnya sangat rapat. Selain itu, partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Misalnya, seperti kayu dan batu. Ini volume dan bentuknya sudah jelas kan ya? Zat cair memiliki volume tertentu, tetapi bentuknya tidak tetap mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya, air. Jika dituang ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol itu. Dan jika air dituang ke dalam mangkok, maka akan berbentuk seperti mangkok juga. Jadi, bentuknya tidak tetap dan mengikuti bentuk wadahnya. Jarak antar partikelnya lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Dan partikelnya dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan pada zat gas tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga partikelnya dapat bergerak dengan bebas. Tadi kan kita ngomongin partikel nih. Partikel itu apa sih? Perbedaan sifat antara ketiga wujud zat ini dapat dijelaskan melalui model partikel. Partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Jadi, dia yang paling kecil. Partikel yang ada selalu bergerak dan memiliki daya tarik antar partikelnya. Nah, adik-adik dapat mencium berbagai aroma ya. Contohnya, aroma dari parfum atau kopi. Adik-adik tahu tidak? Aroma ini dapat dibawa oleh udara. Partikel gas bergerak, acak, dan bertabrakan atau bertumbukan, sehingga aroma dapat tercium meskipun kita jauh dari sumbernya. Proses ini disebut juga dengan difusi.
Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang partikelnya lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Tadi kita sudah belajar mengenai wujud benda ya. Ternyata wujud benda tersebut dapat juga berubah-ubah. Kok bisa ya? Nah, zat cair dapat berubah menjadi gas ataupun berubah menjadi padat. Begitu juga padat menjadi gas dan juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya kalor ataupun panas. Perubahan wujud benda yang pertama adalah dari padat ke cair, disebut juga mencair. Sedangkan kebalikannya, dari cair ke padat disebut juga membeku. Dari cair ke gas disebut juga menguap. Dan kebalikannya, dari gas ke cair disebut mengembun. Zat padat berubah menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan zat gas berubah jadi padat disebut mengkristal. Sekarang kita pelajari satu persatu dulu ya. Kita bahas mencair. Contohnya adalah es batu yang mencair ketika di suhu yang panas. Jadi, mencair adalah proses berubahnya benda padat menjadi cair. Tadi kan es batu padat nih. Ketika dia berubah menjadi air, berarti dia mencair. Menaikkan suhu melalui pemanasan berarti memberikan energi untuk partikel, sehingga dapat bergerak lebih cepat. Akibatnya, ikatan antar partikel akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Jadi, karena ikatan antar partikelnya berkurang, maka dia menjadi merenggang dan terbentuklah zat cair. Kemudian, ini bentuk dari ketika pemanasan. Jika terjadi meleleh, maka partikel dalam zat padat akan semakin merenggang. Nah, setelah ini kita akan bahas kebalikannya. Jadi, ketika proses membeku yang tadinya renggang menjadi padat. Membeku berarti mengubah zat cair menjadi padat. Menurunkan suhu menyebabkan benda kehilangan energi panas, sehingga partikel bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antar partikel dan partikel tidak dapat bergerak lagi. Saat inilah air berubah menjadi es. Menguap adalah perubahan benda cair menjadi gas. Biasanya terjadi karena adanya pemanasan. Pemanasan air menyebabkan terbentuknya gelembung pada air dan terjadilah proses naiknya air ke permukaan, lalu dilepas ke udara. Proses penguapan ini terjadi di bawah titik didih zat cair. Nah, ini contohnya. Air yang terlalu panas akan menguap ke udara. Proses pengeringan pakaian juga merupakan proses penguapan ya, karena air yang ada pada pakaian menguap ke udara. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Terjadi karena panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara sekitarnya. Gas berubah menjadi zat cair karena kehilangan energi panasnya. Contohnya, titik air pada permukaan luar gelas yang berisi es atau basahnya kaca jendela saat hujan turun.
Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud suatu benda padat menjadi benda gas tanpa melalui proses cair. Jadi, dari padat langsung gas. Jadi bukan padat ke cair dulu atau cair ke gas, bukan ya. Contohnya adalah kapur barus yang lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi udara. Sekarang yang terakhir, mengkristal. Mengkristal adalah kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah ketika udara berubah menjadi salju. Nah, sekarang kita akan membahas tentang titik leleh dan juga titik didih. Titik leleh dan juga titik didih ini berhubungan dengan suhu. Suhu saat padatan berubah menjadi cairan disebut titik leleh. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama. Titik didih merupakan suhu saat cairan berubah menjadi padatan. Titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Nah, titik leleh ataupun titik didih ini berbeda-beda tergantung jenis bendanya. Ini merupakan contoh titik leleh dan titik didih beberapa benda. Jadi, setiap benda beda ya. Misalnya, air meleleh pada 0 derajat Celcius dan mendidih pada 100 derajat Celcius. Sedangkan garam meleleh pada 60 derajat Celcius dan mendidih pada 400 derajat Celcius. Jadi berbeda. Bisa kita lihat pada benda lainnya juga ya. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Pertama, yang akan kita bahas adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, saat kita merobek kertas. Kan awalnya kertas setelah disobek ya menjadi kertas lagi. Cuman paling berbeda ukurannya saja ya. Yang kedua, saat kita mencairkan es batu. Jadi, es batu ini awalnya kan berbentuk es batu pada umumnya. Terus berubah menjadi air, jadi tidak ada zat baru ya, dia hanya berubah bentuk dari padat menjadi cair. Yang ketiga, menghaluskan kayu menjadi serbuk gergaji. Kayu kan yang awalnya padatan besar menjadi partikel-partikel lebih kecil. Dan yang terakhir, saat kita mencampurkan gula dengan air. Nah, perubahan fisika ini dapat berupa perubahan yang irreversible atau dapat kembali ke bentuk semula seperti es batu tadi yang awalnya es lalu mencair dan dapat kita bekukan kembali. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Sifatnya irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya saat kita lagi membakar kertas. Kertas akan berubah menjadi abu dan abu tidak dapat kembali menjadi kertas lagi. Atau saat kita lagi memfermentasikan singkong menjadi tapai. Tapai kan tidak bisa merubah bentuknya menjadi singkong kembali. Jadi, kalau dia sudah berubah, ya sudah, tidak dapat kembali lagi, gitu. Tanda terjadinya reaksi kimia, yang pertama ada perubahan warna, yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga terbentuknya endapan, dan yang keempat adanya perubahan energi. Sekarang, kita akan belajar mengenai siklus air. Siklus air ini adalah proses berubahnya air dari awalnya di bumi, naik ke atas, lalu kembali lagi ke bumi. Yang diawali dengan adanya evaporasi air laut ke atmosfer. Evaporasi ini disebut juga dengan penguapan air yang ada di bumi ini.
mau air yang tergenang atau air dari hasil respirasi kita, itu akan menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi membentuk awan. Jadi dia menggumpal ya, membentuk awan. Nah, awan yang tidak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi atau turunnya hujan dan jatuh kembali ke laut. Sekarang, kerapatan zat. Kerapatan zat ini disebut juga dengan massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis benda bergantung pada massa dan volume bendanya. Jadi, jika kita ingin mencari massa benda, kita harus punya volume dan juga massa. Jadi, di segitiga ini kita bisa lihat ya, jika kita ingin menghitung massa jenis dilambangkan dengan rho. Nah, bisa dilihat rho ini yang bentuknya seperti P melengkung. Rho atau massa jenis adalah M per V, massa per volume, atau volume adalah massa per rho, dan massa adalah rho kali volume. Bagaimana cara menggunakannya ya, Bu? Kita lihat contohnya ya. Sebuah batu dengan massa 150 gram dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air. Volume air adalah 50 ml, sedangkan volume akhir setelah batu dimasukkan adalah 100 ml. Tentukan massa jenis batu tersebut. Jadi maksudnya, anggap aja nih ada sebuah gelas. Gelas ini berisi air 50 ml. Ketika kita masukkan batu, maka airnya akan naik kan ya? Nah, setelah batu masuk, ternyata di gelas itu terlihat bahwa volumenya menjadi 100 ml. Dari sini, kita dapat simpulkan, ternyata volume si batu adalah selisih dari volume akhir dikurangi dengan volume awal air tadi. Jadi, 100 ml dikurangi 50 ml sama dengan 50 ml. Kita sudah punya massa batu, sudah punya volume batu, maka massa jenis dari si batu tersebut adalah rho sama dengan M per V, 150 gram dibagi 50 cm kubik. Jadi, mili itu setara dengan cm kubik ya. Nah, jadi rho-nya adalah 150 dibagi 50, yaitu 3 gram per cm kubik. Nah, kerapatan benda tadi ternyata berpengaruh terhadap posisi benda. Massa jenis benda jika kita bandingkan dengan massa jenis cairan akan menentukan posisinya. Jadi, posisi yang dimaksud ini ada benda yang terapung, ada benda yang melayang, ada juga benda yang tenggelam. Paling gampangnya, untuk lebih mengingat benda yang terapung ini, misalnya kapal yang mengapung di atas permukaan laut. Sedangkan benda yang melayang adalah ikan-ikan yang berenang di lautan. Nah, benda yang tenggelam adalah batu yang kita lemparkan ke dalam air. Dari sini, kita bisa lihat ya, ternyata posisinya berbeda. Ada yang di dasar, ada yang di tengah-tengah, dan ada juga yang mengapung. Maksudnya, hubungannya dengan kerapatan benda apa sih? Jika massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air atau rho, maka benda tersebut akan mengapung. Ketika rho kapal sama dengan rho air, maka benda tersebut akan melayang. Namun, ketika rho kapal lebih besar daripada rho air, maka benda tersebut akan tenggelam. Nah, adik-adik, kita telah membahas semuanya. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya?